Sungguh indah untuk kami pikirkan tentang Engkau Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah yang memperindah hidup kami hari lepas hari. Engkau yang senantiasa berbelas kasih terhadap kehidupan kami. Pengampunan-Mu, kasih-Mu yang sempurna, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, itulah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, Engkau yang sudah bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau yang hadir, Engkau yang melawat, dan Engkau juga yang memberkati. Saatnya untuk kami masuk di dalam perenungan firman-Mu. Berkenan Engkau Tuhan menganugerahkan bagi kami roh hikmat dan pewahyuan, dan pengurapan Tuhan atas kami semua. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, hikmat-Mu atas hamba-Mu secara khusus. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi sarana dan saluran berkat bagi kami semua. Kami di tempat ini dan bersama-sama dengan semua yang beribadah di seluruh permukaan bumi ini, kami sama-sama datang kepadamu untuk meninggikan dan menggagungkan Engkau. Berkenan Engkau Tuhan memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu. Saat ini kami sudah siap, berbicaralah bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Ada sukacita? Puji Tuhan. Nggak ada di luar, masuk semuanya. Kecuali guru sekolah minggu. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tentunya kita masuk di dalam satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah yang sangat penting bagi kita. Dan untuk itu Bapak Ibu persiapkan hati kita saat ini untuk kita boleh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang akan membentuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih ada di muka bumi ini. Tentunya kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses genap hidup kita. Tanpa firman kita pada hakikatnya mati. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mari dengarkan baik-baik tentang beberapa hal yang kita akan dengarkan, yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam kehidupan sebagai orang percaya, dalam kehidupan sebagai orang percaya, bahwa kita harus penuh dengan kesabaran. Ada 5 hal yang saya mau sampaikan berkaitan dengan masalah kesabaran yang ditulis dalam Alkitab ini. Nah, untuk itu dengarkan baik, bahwa kita akan mempelajari beberapa hal berkaitan dengan kesabaran yang ditulis dalam Alkitab. Ya, Tuhan adalah sumber dari semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bahwa hanya Tuhan yang sabar. Di antara kita semua ini nggak ada yang sabar. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, pastinya kita akan menerima roh kesabaran dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita perhatikan dari Roma 12 ayatnya yang ke-12, kita baca. Kesabaran yang pertama dari Roma 12 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Kita buka dan kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabaran yang pertama di sini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma berkaitan dengan nasihatnya untuk hidup di dalam kasih. Bahwa kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan harus ada kesabaran.
Jika tidak, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang sempurna. Karena tentunya bahwa kita harus sampai kepada titik maksimal kita di dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Dan tentunya kesabaran ini hanya ada kepada orang-orang yang senantiasa tekun mengiring Tuhan. Kesabaran manusia ada batasnya. Hanya Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Nah, jika Tuhan ada menyertai kita, maka Dia yang adalah Allah tinggal di dalam kita, yang akan memberikan rasa sabar. Ya. Dan oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-12 ini, Roma 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal. Bahwa pertama, bahwa orang yang mengenal Tuhan harus tetap senantiasa bersukacita bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan ada bersama dengan kita dan kita menerima Dia sebagai sumber hidup kita, maka tentunya Tuhan akan mengerjakan sesuatu hal yang tidak dapat kita kerjakan. Nah, Tuhan akan memberikan kepada kita senantiasa kemampuan untuk dapat menanggung segala sesuatu beban yang menindih kita. Dunia ini sudah syarat dengan hal-hal yang membebani. Nah, oleh sebab itu, tak kala waktu kita boleh bersama dengan Tuhan, Dia yang adalah Allah yang ada dalam kita, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menanggung segala penderitaan, segala sesuatu yang membebani. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar dalam kesesakan. Bahwa kehidupan kita penuh dengan persoalan. Makanya kita mengalami segala sesuatu yang menindih dan membebani kita. Nah, kata sabar, kita tidak akan mampu untuk bersabar kepada, jangankan jauh-jauh, terhadap lingkungan yang terkecil. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak kita. Itu baru di lingkup yang paling dekat. Bahkan mungkin terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita tidak sabar terhadap diri kita sendiri untuk menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Tapi pengujian demi pengujian harus terjadi dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu kata sabar di sini dikatakan bahwa harusnya kita harus sadari bahwa Tuhan harus ada di dalam kita, menyertai kita untuk mampu bersabar terhadap kondisi dan keadaan di sekeliling kita. Yang akan memproses kita itu bukan siapa-siapa. Ya, kondisi dan keadaan itu adalah bagian daripada proses yang kita harus alami. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Tentunya semua punya masalah. Semua kita memiliki masalah. Nah, oleh sebab itu kita harus bersabar di dalam menyelesaikan satu persoalan kita. Tidak gampang Bapak Ibu. Itu tadi baru di lingkup keluarga. Bagaimana menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Harus penuh kesabaran. Mampukah kita untuk bersabar? Tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, menghampiri hadirat Allah. Di dalam doa, di ayat yang kita baca bagian terakhir, dikatakan, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah di dalam doa supaya pengharapanmu tidak sia-sia. Engkau akan melihat bahwa dampak dari semua apa yang kau kerjakan di dalam mengiring Tuhan, di dalam hal berdoa, di dalam hal menantikan kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan akan memberikan apa yang lebih daripada yang kita harapkan. Ada pujian seperti itu. Ya. Ada nyanyian yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kata sabar yang pertama dari Roma 12 ayat yang ke-12 ini, ya, perhatikan dengan baik bahwa di situ ada kata doa, ya, dan kata tekun. Kata tekun dan doa ini penting di dalam kehidupan kita.
bertekun di dalam doa, bersabar di dalam kesesakan. Itu hanya bisa kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kata sabar tertulis dalam Yakobus 5. Kita buka Yakobus 5. Udah ada yang mendapatkannya? Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan 8 bisa kita baca bersama, ditayangkan di layar. Ayat 7 dan ke-8 kita baca bersama. Di sini perikop pembacaan ini bersabar dalam penderitaan. Masih di dalam kata sabar terhadap. Tentunya kalau kata sabar itu harus dekat dengan persoalan. Ya, dan kita harus sabar di dalam menyelesaikan semua persoalan kita. Kita baca ayat 7 dan 8, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini diberikan perumpamaan tentang seorang petani. Petani yang membuka ladang, dia harus sabar menantikan sampai musim hujan turun. Bapak Ibu, seorang petani yang membuka lahan, kalau di ladang sana, di luar sana, ini bukan sawah. Kalau sawah pun juga harus bersabar menantikan hujan, kalau enggak juga akan kering. Tapi seorang petani yang membuka ladang, Bapak Ibu perhatikan dengan baik, dia pasti membersihkan ladangnya. Dia harus menebang pohon-pohon dan membersihkan tanah di saat musim kemarau. Kemudian dia harus mempersemaikan, dia mempersiapkan semua tanaman, benih yang harus ditanam. Bapak Ibu, semua penuh dengan kesabaran. Sebelum datangnya hujan tentunya tidak akan ada rumput yang tumbuh, karena itu musim kemarau dan sudah dibersihkan. Setelah dia menanam, maka di situ dia perhatikan bagaimana kondisi cuaca. Dia menanam tidak waktu saat hujan turun, tidak. Saat masih dia perhatikan bahwa hujan sebelum turun dia menanam, atau setelah hujan turun satu kali maka dia menanam. Tapi musimnya sekarang ini dia tahu bahwa itu akan turun musim hujan. Perhatikan dengan baik, kita sudah berapa lama ini kita kemarau, bahkan orang sudah banyak yang kekeringan. Itu juga harus penuh kesabaran. Di rumah harus mancing untuk supaya air tanah naik, ya, waktu dipompa. Bapak Ibu, ini harus penuh kesabaran. Setiap kali menyalakan air harus dipancing pompanya. Ini penuh kesabaran. Harus dengan penuh kesabaran. Jika tidak, kita mungkin berpikir, ini hidup ini susah. Ya, siapa yang mau dipersalahkan? Memang kondisi ini harus siap. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi semua tantangan yang kita harus hadapi. Tidak bisa kita berkata, ini semua adalah masalah yang harus dihindari. Nggak bisa engkau hindari. Karena semua masalah itu harus engkau hadapi dan harus selesaikan. Ada amin? Nah, perhatikan seorang petani di sini berikan satu perumpamaan di dalam apa yang kita baca. Dikatakan di ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Yang pertama dikatakan sampai pada kedatangan Tuhan. Diberikan perumpamaan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Bagaimana seorang petani? Tidak, kebetulan saya masih kecil juga, saya seorang petani. Ya, segala sesuatu saya kerjakan. Ya. Dan bagaimana kita mempersiapkan untuk menanam tanah yang kita sudah bersihkan. Ya, membuat suatu persemaian, kita menanam segala sesuatu, kita menantikan waktu yang tepat. Nah, pada waktu kita menanam, ternyata hujan akhirnya turun dan memberikan pertumbuhan. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Siapa yang memberikan pertumbuhan? Tetap tentunya Tuhan. Semua yang hidup yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan.
Tetapi perhatikan dengan baik. Ada juga seorang petani yang melihat bahwa apa yang tanamnya seakan-akan tidak ada harapan untuk menantikan waktu panen. Ini perhatikan juga. Ada orang yang sabar untuk merawat tanamannya. Ada orang yang tidak sabar. Dia melihat bahwa tidak ada harapan untuk menuai dari apa yang dia harus panen. Sehingga akhirnya dia meninggalkan ladangnya. Dia buka di tempat yang lain. Sama aja. Ini kata sabar penting. Sebab jika kita menanam dan kita merawat, beri pengharapanmu kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan yang memberi hidup. Bukankah tadi dikatakan bahwa yang beri hidup adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu seorang yang menabur, dia harus berpengharapan bahwa Tuhanlah yang akan memberi kehidupan. Jika tidak, maka kita tidak akan menaik. Tapi ada juga di Alkitab ini dikatakan bahwa ada yang menanam tapi tidak mendapat apa-apa. Itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Adam dikutuk dan akhirnya dia tidak mendapat sesuatu yang besar karena dosa. Nah, oleh sebab itu ada juga yang menanam yang berpengharapan bahwa dia mendapatkan hasil yang banyak, tapi ternyata tidak banyak. Saya mencoba untuk memberikan suatu gambaran bahwa pada waktu kami menanam saat itu, Bapak Ibu, dan itu ladang tidak cukup luas, tetapi semua yang kami panen itu lebih banyak daripada ladang yang besar. Padahal waktu kami menuai dari apa yang kami harus tuai, sebelum kami menuai, kami memanggil banyak orang untuk datang. Karena musim itu adalah musim kelaparan. Kami memanggil banyak orang untuk datang dan menikmati apa yang kami tanam. Itu jagung waktu itu. Ya, kami nanam jagung. Dan pada waktu tuan pertama, kami memanggil banyak orang datang dan makan jagung bakar di tempat kami. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jagung yang kami panen setelah kami makan bersama, ya, menikmati bersama jagung bakar, lebih banyak daripada orang yang membuka ladang yang luas. Dari mana kalkulasinya? Siapa yang memberi lebih banyak? Tentu Tuhan. Tapi kita harus tahu bekerja caranya supaya kita diberkati. Ada orang yang siang malam bekerja tapi dia membawa pulang sedikit. Ada orang yang bekerja begitu banyak, luar biasa, tapi hasilnya bahkan nihil. Tapi kembali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan membawa berkat yang banyak. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata sabar masuk sampai kepada masa tuaian. Disinilah sebenarnya kita harus tahu bahwa ternyata tidak cukup kata sabar, tapi pengharapan kita kepada Tuhan harus disertai. Makanya dikatakan di Roma 12 tadi ayat 12 bagian terakhir dikatakan tekun dan doa. Tekun dan doa itu penting untuk dikenakan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya dalam tekun dan doa itu penting sekali. Kata sabar itu adalah bagian yang harus dikenakan dalam kehidupan kita, tetapi harus disertai dengan tekun dan doa. Dan pengharapan seorang petani di sini dikatakan sampai musim gugur, ini adalah perumpamaan supaya iman kita bertumbuh di dalam menghadapi persoalan. Sekalipun masalah di lingkungan kita banyak. Mungkin persoalan yang kita hadapi tidak dapat kita selesaikan. Kita mungkin merasa bahwa tidak mampu untuk dapat menyelesaikan. Ingat, kalau kita datang kepada Tuhan dengan tekun dan berdoa. Tadi ya dikatakan, dengan tekun dan berdoa. Percayalah bahwa kita akan dapat melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, kata tekun berdoa di situ sebenarnya, kata tekun di dalam seorang petani yang tekun untuk menantikan tuaiannya, dikatakan di sini di ayat 7 bagian pertama, karena itu saudara-saudara sabarlah sampai kedatangan Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan tentunya banyak tantangan, diberikan perumpamaan seorang petani, tapi di dalam mengiring Tuhan harus ada kata sabar. Jika tidak, kita akan menuai angin.
Banyak orang yang tidak tekun. Banyak orang bahkan sudah berhenti berdoa. Dan banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Karena tidak mampu untuk menghadapi semua persoalan yang terjadi. Banyak sekali orang yang akhirnya berhenti untuk berdoa. Bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran. Nah, oleh sebab itu kesabaran ditambah tekun dan doa, pastinya kita akan melihat Tuhan hadir dalam kita. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa yang penting asal percaya saja. Nah, banyak orang juga asal kata percaya. Tidak cukup. Karena di dalam mengiring Tuhan, percaya itu adalah awal di mana yang kita harus tahu bahwa Tuhan ada. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu di sini diberikan perumpamaan tentang seorang petani. Tetapi yang dimaksudkan seorang petani adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Itu secara pribadi. Tapi waktu Tuhan akan datang, kita tidak tahu nantinya bahwa Tuhan akan melakukan satu hal yang tidak kita pikirkan, yang kita tidak lihat sebelumnya, tidak kita dengar sebelumnya, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Yang ayat yang ke-8, kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Kata meneguhkan hati, ini penting. Nah, orang yang sabar harus benar-benar yakin dan percaya. Dan di dalam hatinya benar-benar teguh percaya bahwa ya atau Tuhan akan datang. Dan bahkan dia harus percaya bahwa Tuhan sudah dekat. Bahkan dia dekat dengan orang yang percaya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan teramat dekat dengan kita? Tentunya semua kita harus percaya. Ada amin ya? Di dalam Roma 10 ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Demikian juga di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-11, 12, 13 sampai dengan ayat 14. Di sana juga dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang mengasihi Dia. Ada amin? Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Dia ada di mana? Ada di mana? Dia ada di dalam hati kita. Nah, coba kalau kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Perhatikan dengan baik. Bapak pasti tahu sendiri, kalau kita tidak sabar terhadap kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu kita nggak tahu yang bagaimana gambarannya. Bagi orang yang tidak hidup dalam pertobatan sungguh, dia tidak tahu gambaran yang bagaimana kedatangan Tuhan. Banyak orang yang menyepelekan tentang kata kedatangan Tuhan. Orang yang berpikir mungkin nantinya akan setelah kiamat Tuhan datang. Bapak Ibu, kalau nanti kita berpikir bahwa setelah kiamat baru Tuhan datang, kita terlambat untuk masuk di dalam bilangan orang percaya. Tapi jika kita tahu bahwa Tuhan sudah datang, kita akan mengerjakan semua apa yang tadi kita sebutkan. Ada amin? Jika kita tahu bahwa Tuhan sudah datang, siapa yang percaya Tuhan sudah datang? Ragu kan? Ada yang ragu? Siapa yang percaya bahwa Tuhan sudah datang? Ada amin? Kedatangan yang berikutnya, yang kedua, itu sulit untuk kita bisa membayangkan. Karena nantinya akan terjadi suatu kelak. Tapi kedatangan Tuhan yang pertama ini, setelah Yesus mati, Dia bangkit, Dia naik, pada waktu itulah Dia datang. Ada amin? Makanya dikatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu.
Dia utus nanti kapan? Kapan Tuhan mengutus? Kapan Yesus mengutus rohnya atau penolong itu? Tahukah kita kapan dia utus? Saat dia naik, maka dia utus. Kepada siapa? Kepada orang yang bertobat sungguh-sungguh. Ada amin? Iya. Kepada orang yang bertobat sungguh-sungguh, maka rohnya sudah ada di dalam hati saudara dan saya. Ada amin? Dialah yang akan memampukan kita untuk dapat menyelesaikan semua persoalan yang serumit apapun. Kalau kita sabar saja, menantikan waktu Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan ternyata benar. Dia teramat dekat dengan saya. Jadi janganlah menunggu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Datang yang kedua kali nggak ada yang mampu, selesai semua. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Dia yang memberikan iman percaya bahwa sebelum dia datang yang kedua kali, terlebih dahulu dia akan angkat saleh-salehnya. Ada amin? Dia angkat orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Untuk apa? Untuk tidak mengalami aniaya. 1 Tesalonika 4. Kita semua akan diangkat. 1 Korintus 16 ayat 50, 51, 52, 53. Tuhan akan mengangkat kita terlebih dahulu. Dia akan memberikan tubuh yang tidak dapat binasa. Dia mengubah hidup kita untuk mengalami sesuatu kondisi dan keadaan yang tidak seperti kepada manusia pada umumnya. Semua orang yang percaya kepadanya, dia diubah. Itu belum kiamat. Itu belum. Dunia ini masih seperti ini. Tapi anak-anak Tuhan sudah bersama-sama dengan dia, ya, di dalam pemerintahan 1000 tahun. Yang luar biasanya kita masih ada di dunia ini. Saya seharusnya tidak sampai ke situ ini pembahasan ini, tapi akhirnya mengalir sampai ke situ. Buka dulu 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-11. Coba kita baca bersama 11, 12 sampai dengan ayat yang keberapa di sana. Minta tolong satu orang aja membacakannya. Baca. 1 Tesalonika 4 ayat 11 iya sampai 18. Iya. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, Ya. untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang Sebentar. telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Sorry, bukan itu. Kedatangan Tuhan. Oh iya benar, udah benar. Oke, silakan. Lanjut. Dan tidak bergantung pada mereka. Kedatangan Tuhan. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati Ya. dan telah bangkit, Ya. maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, Sekali-kali tidak akan mendahului mereka. Perhatikan. Sebab Lanjut. pada waktu tanda diberi, Ya. yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Ya. maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Amin. Dan mereka yang mati dalam Kristus Akan bangkit. lebih dahulu Bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Demikianlah kita akan Bersama-sama dengan bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ada amin? Amin. Bahwa kelak nantinya sebelum kiamat kita semua yang hidup percaya kepada Tuhan akan diangkat terlebih dahulu. Baca juga, buka lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 50, 51, 52, 53. Baca. Salah seorang yang lain boleh membacakannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50.
Ya. 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Lanjut. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Lanjut. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Lanjut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, mau telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Sampai di situ aja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Kata diubahkan, bahwa orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan. Dia tidak akan mengalami aniaya. Aniaya itu ada di muka bumi ini, akan terjadi sebelum kiamat harus terjadi hal itu. Nah, oleh sebab itu dia akan dikenakan suatu tubuh kemuliaan yang di mana Tuhan datang, dia ubahkan kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang sabar menantikan waktu yang tepat. Nah, kita mulai dari saat ini harus sabar terhadap apa yang kita hadapi. Jangan kalah dengan kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Bahwa semua ini harus terjadi dalam kita sebagai ujian dan pencobaan buat kita. Itu dibahas dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, 13, 14. Bahwa kita harus diuji, iman kita harus diuji. Nah, oleh sebab itu banyak yang tidak sabar terhadap pengujian. Banyak orang yang luntur imannya karena tidak tahan uji. Banyak orang yang tidak sabar terhadap kondisi dan keadaan sekelilingnya karena dia bukanlah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kata sabar itu harus dikenakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu persoalan apapun mungkin ada di sekeliling kita. Mungkin ada di keluarga kita, mungkin ada di tetangga kita, atau orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita, bisa mereka adalah orang yang diizinkan Tuhan menjadi orang yang memproses kita. Tapi kita harus sabar dengan semua keadaan itu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipromosikan Tuhan. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan selama kita ada di muka bumi ini. 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga. Bahwa kita harus sadar bahwa firman itu tidak lagi tertulis di loh batu, tetapi firman itu tertulis di loh daging, yaitu dalam hati manusia. Nah, oleh sebab itu kita yang mengenakan semuanya itu harus ada kata sabar, menantikan waktu Tuhan. Nah, oleh sebab itu apapun kondisi dan keadaan yang kita alami di sekeliling kita, entahkah orang yang mungkin mencibir tentang kita, orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, orang yang tidak sepaham dengan kita, sabarlah terhadap semuanya itu. Pastinya kita akan tahu 1 Tesalonika 4 ayat 11, 12 sampai dengan 18. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 50, 51, 52, 53. Di sana adalah bagian yang tertulis supaya kita tahu kelak hidup kita tidak hanya seperti ini saja. Bahwa kita harus diuji dari semuanya itu. Kalau kita lihat bahwa pengujian manusia itu seperti dari dalam api. Apakah kita terbentuk dari kayu? Apakah kita terbentuk dari jerami? Apakah kita terbentuk dari besi? Apakah kita terbentuk dari emas? Semuanya akan diuji. Tapi seperti dari dalam api. Coba perhatikan, kalau kita tidak sabar menantikan segala sesuatu, kita akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tidak mampu di hadapan Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tidak mampu untuk menghadapi semua kenyataan hidup ini. Sehingga akhirnya kehidupannya banyak pesungutan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10. Di sana bicara umat Israel keluar dari Mesir. Tidak ada yang sampai kecuali yang lahir di dalam perjalanan. Kenapa?
Karena tidak sabar terhadap kondisi dan keadaan yang dialami umat Israel keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah Kanaan. Itu baru dalam dunia ini. Bagaimana kita mau menantikan waktu untuk datang kepada Tuhan di hari terakhir itu? Kita tidak sembarangan untuk masuk ke sana. Semua harus mengalami ujian. Tidak ada yang bisa masuk ke sana tanpa ujian. Semua harus diuji. Walaupun dia berkata, aku percaya kepada Yesus. Semua harus diuji. Tidak bisa kita katakan bahwa saya percaya kepada Yesus, saya sudah diselamatkan. Ya, percaya saja. Setan-setan pun juga percaya, Alkitab mengatakannya. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa yang penting saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, iblis pun percaya. Setan-setan pun percaya. Nah, oleh sebab itu semua orang percaya harus diseleksi. Apakah benar-benar imannya murni? Apakah benar-benar imannya teruji? Makanya firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil. Ya, tapi sedikit yang. Berarti pembuktiannya bahwa untuk masuk ke dalam surga itu tidak gampang. Tidak gampang untuk masuk ke dalam surga. Kalau tidak disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh sulit untuk masuk ke dalam surga. Sekalipun kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah. Efesus 2 ayat 8. Kamu percaya, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi oleh karena kasih anugerah. Itu karena iman percaya kita kepada Tuhan. Benar. Tetapi hidup di dalam anugerah harus melakukan yang benar. Ada amin? Nggak bisa kita hidup dalam anugerah tapi hidup kita sembrono. Nggak bisa. Kita percaya kepada Tuhan tapi hidup kita kurang ajar. Tidak bisa kita katakan kita masuk dalam surga tapi hidup kita tidak mencerminkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita masuk dalam surga? Jangan pandang enteng kata surga. Sudah jelas dikatakan surga itu sulit untuk masuk ke dalamnya. Ya, kalau di seberang sana dikatakan jalan menuju kepada surga seperti rambut yang dibelah 7. Tetapi kasih anugerah Yesus, dia mati di kayu salib, kita bisa masuk ke sana. Tapi ingat bahwa kita percaya kepada Yesus juga harus mengerjakan pertobatanmu. Ada amin? Bagaimana mungkin kita percaya kepada Yesus tapi hidup kita kurang ajar? Ya? Tidak bisa. Saya mau tegas terhadap hal ini. Ya. Jangan kita katakan saya percaya kepada Yesus tapi hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya banyak orang yang hidupnya suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat yang ke-15. Suam. Tuhan akan muntahkan kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Buka dulu Wahyu 3 ayat yang ke-15. Tolong salut seorang bacakannya. Oke, itu coba baca. Wahyu 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau tidak dingin dan tidak panas? Alangkah baiknya jika engkau dingin Iya. atau panas. Lanjutkan, masih ada di situ. Jadi Karena hidupmu? karena engkau suam-suam kuku Iya. dan tidak dingin atau panas, Iya. aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Dimuntahkan. Ini yang dikatakan bahwa kalau kita bertobat hari ini, besok tomat, jangan harap masuk surga. Hari ini bertobat, besok bertobat, lusa bertobat, sampai Tuhan Yesus datang bertobat. Itu baru yang namanya orang yang akan diangkat. Jika tidak, kau percaya kepada Tuhan, ada ayat mengatakan, jika engkau tidak sungguh-sungguh mengerjakan pertobatanmu, engkau akan, ya itu dia, engkau akan diproses. Engkau akan bayar keselamatanmu dengan darahmu sendiri. Memang benar diselamatkan, tapi itu yang disebut manusia halaman. Kalau bicara tentang tabernakel, manusia halaman, engkau hanya sampai di halaman saja. Enggak masuk ke ruang Maha Kudus. Engkau tidak masuk pesta bersama dengan Tuhan. Ya, benar.
Tetapi engkau akan bayar dengan darahmu sendiri. Di saat kapan? Saat engkau masih ada dalam dunia ini, engkau akan dibangkitkan walaupun sudah mati. Engkau akan dibangkitkan bukan untuk diangkat, tetapi untuk dianiaya. Ingat baik, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, memang benar kita percaya tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka waktu kebangkitan, baik orang yang berdosa maupun orang yang hidup benar akan dibangkitkan dari kubur. Dan kemudian orang yang tidak benar, dia akan mengalami aniaya di dalam dunia ini. Dia akan, karena memang si Dajjal itu atau Antikristus itu, dia akan datang menyatakan dirinya. Orang yang tidak sungguh-sungguh dia akan tanya, kau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kepada Yesus? Dia akan ditanya. Kalau dia mengatakan ya, tapi hidupnya tidak benar, ada malaikat. Tidak bisa untuk mengatakan bahwa iya saya percaya, tapi hidupnya tidak benar. Dia akan diproses. Dia akan dapatkan aniaya di muka bumi ini. Ingat, kalau kita ada bisul-bisul yang tidak akan pernah sembuh, ya dia akan dicambuk, dia akan aniaya. Yesus waktu itu kan dicambuk ya. Nah itu akan dialami semua orang yang menyangkal dia. Semua orang yang hidup mengaku percaya tapi tidak berlaku benar. Itu akan mengalami yang namanya aniaya. Ingat baik-baik. Semua akan diproses. Oh ya, masuk ke sana ini ya. Oke. Yang keempat, buka di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Nggak usah terlalu panjang, itu udah panjang tuh saya bawa itu. Yakobus 1 kembali tentang bersabar. Ya, bersabar. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yang keempat, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Sudah tadi ya? Oh, bukan, belum. Ayat 19. Mendengar atau pelaku firman. Nah ini, kalau tadi di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7, ya, bersabar dalam penderitaan, itu perikopnya. Kalau Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayat 20, di sini perikop pembacaannya pendengar atau pelaku firman. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya salah satunya orang yang pemarah. Ya, tapi saya dibentuk oleh firman untuk bersabar, menantikan waktu yang tepat untuk saya menempatkan marah saya. Mungkin orang lihat juga saya khotbah kayaknya marah-marah. Ini anak saya juga sudah negur. Tapi kalau untuk kebenaran saya harus sampaikan. Bahwa itu alangkah baiknya kalau di mimbar ini saya juga menyampaikan dengan hal itu. Bahwa supaya tidak satupun yang terhilang dari tempat ini. Ada amin. Saya mau tegas terhadap hal ini. Tetapi semua kondisi dan keadaan yang saya alami di dalam menggembalakan jemaat, saya harus sabar. Saya harus sabar. Apapun yang ada di dalam, saya harus sabar. Walaupun mungkin ada yang bilang saya terlambat, saya tidak tegas, saya tidak bijaksana, silakan saja. Tapi saya harus sabar dengan keadaan. Kenapa? Di dalam hal menggembalakan. Tidak segampang itu. Kalau nggak salah, Ibu Ida share tentang hal itu di grup. Ya. Seorang hamba Tuhan memang sulit untuk, ya. Kehidupan seorang hamba Tuhan memang kita harus tahu bahwa memang harus penuh dengan kata sabar di dalamnya. Sabar terhadap orang-orang yang ada di dalam. Ya, menghadapi keluarga aja harus sabar. Apalagi menghadapi jemaat ini. Ya, menghadapi teman-teman kita. Menghadapi orang-orang di dalam lingkungan kita harus sabar memang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa yang dikatakan hal ini dalam nasihat Yakobus ini?
Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ya, kata cepat untuk mendengar. Kadang-kadang kita berpikir, ini kok kapan? Sampai kapan? Ya, ini kok belum juga? Ya, kita harus nanti dengan sabar sampai akhirnya waktu Tuhan juga. Bukankah Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan juga. Saya menantikan pemuda ini bangkit. Ya, puji Tuhan. Saya menantikan kaum imam di gereja ini bangkit. Ya, puji Tuhan. Datang 5 orang cukup, luar biasa. Puji Tuhan. Harus sabar. Membangkitkan kaum wanita ini supaya harus bangkit. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Semua itu harus dengan kata sabar. Gak bisa enggak. Makanya sabar itu adalah hanya Tuhan sajalah yang bisa mengenakan kata sabar. Ya, lebih-lebihnya kalau kita takut akan Tuhan. Tuhan hadir di kita untuk menempatkan kata sabar di hati kita. Maka kita akan sabar terhadap segala sesuatu. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu, seringkali tidak sesuai dengan isi hati ini sama pikiran. Kalau saya pikirkan, kayaknya udah waktunya deh. Kalau saya pikirkan, udah waktunya. Tapi kata sabar, sabar. Lus dada lagi, sabar. Memang gak enak menjadi hamba Tuhan ya. Harus ada kata sabar. Ya. Puji Tuhan. Kami diproses dalam keluarga dan puji Tuhan. Kata Tuhan, ada waktu yang tepat. Ya. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu yang saya selalu tekankan kepada diri saya. Kalau saya ambil dengan kata marah, sudah selesai semuanya. Hancur semuanya. Karena saya pada dasarnya pemarah. Ya. Tapi bisa saya habis marah, saya bisa belai orang itu. Ya. Nah, itulah seharusnya. Saya tidak tahu kalau itu dulu rupanya itulah yang namanya karunia gembala. Harus seperti itu. Kita boleh marah, tapi kita harus membalut. Saya boleh menyampaikan dengan keras firman Tuhan, tapi saya tahu bahwa kita belum sampai ke situ. Ya. Saya tahu kita belum sampai ke situ. Kita harus sabar lagi, elus dada lagi. Sampai kapan? Sampai akhirnya jemaat ini sadar sendiri, pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Ada amin? Sampai akhirnya jemaat ini, amin, buat kemuliaan Tuhan. Ya. Ya. Selama saya khotbah di sini, kayaknya baru kali ini saya dapat tepuk tangan. Iya. Iya, saya jujur, saya sampaikan dengan sekeras ini pun. Saya pernah satu kali di doa pagi, saya tahu bahwa itu keras dan sampai, dan akhirnya berteriak dari sana. Sudah, kami sudah dengar dan kami tidak dapat paham untuk hal ini. Saya tahu kamu tidak dapat paham, tapi harus saya sampaikan. Memang keras firman Tuhan. Sampai berteriak. Saya tidak dapat memahami, tapi terima kasih sudah disampaikan. Nah, ini kan luar biasa pengakuan itu. Kami tidak dapat pahami, tapi terima kasih sudah disampaikan. Artinya ada suatu kerendahan hati untuk mengakui bahwa firman itu sulit untuk dapat dipahami. Tapi saya percaya bahwa bagi kita semua yang sungguh-sungguh hidup benar akan terpimpin oleh Roh Kudus untuk menolong kita dapat memahami semua itu. Ada amin. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 di sana dikatakan bahwa penolong itu akan ada menyertai kita. Ya. Ya. Penolong yaitu Roh Kudus, dia mampu untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada kita. Bukankah Roh Kudus sudah ada pada kita? Ada amin? Iya. Pembesar kapasitas kita dengan cinta akan Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja luar biasa memampukan kita untuk dapat memahami semuanya. Amin. Ya, masih ada satu poin lagi. Sudah diginiin. Iya. Oke, satu poin lagi.
Memang ada 5 supaya saya nggak utang di sini. Yakobus 5 ayatnya yang ke-12. Yakobus 5 ayatnya yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, katakanlah hendaklah kamu katakannya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena pencobaan, hukuman. Yakobus 5 ayat 1 ya ayat 12. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia bergembira. Sorry, ini poin kelima tidak masuk kata sabar. Jadi saya tutup di situ. Ya, puji Tuhan. Dari apa yang kita dengar tadi, saya tidak berpikir seperti itu yang saya harus sampaikan. Ternyata memang hari ini kata sabar harus dikenakan kepada setiap orang percaya, dan biarlah hidup kita diproses, ya, karena tanpa proses kita tidak akan pernah sabar terhadap segala sesuatu. Dan Tuhan mengizinkan semua itu supaya kita menjadi orang-orang yang teruji, ya. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan masuk dalam satu